97.7 Pro FM 24 jam memutarkan lagu terbaik para muda. Yo, ada Riri Davina di sini ya. Setelah tadi kita mendengarkan opening ya, ada talk show ya. Tadi juga Riri sudah menggiring para muda untuk dengerin talk show Riri. Kira-kira hari ini tuh Riri talk show sama siapa ya kan? Tapi sebelum itu nih ya, Riri mau mau bercerita dikit ya, karena mengingat bulan September, bulan Maret ini, di pertengahan Maret ini kita akan menyambut bulan Ramadan ya, di tanggal 23 Maret insya Allah. Semoga saja bisa ya kan. Dan ngomongin soal bulan Ramadan, ngomongin soal puasa, kita kan di Indonesia itu kan kita puasa 12 jam. Mengingat juga ini kondisi cuacanya tuh lagi bener-bener naik turun ya, kadang panas, kadang hujan. Seperti kemarin panas banget, terus sekarang nih diguyur hujan yang cukup gede di daerah Tembalang. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa menjaga daya tahan tubuh kita biar tetap fit ya, untuk para anak kuliahan ya, terus juga pekerja dan juga mungkin yang lagi melakukan kegiatan selama bulan Ramadan ini. Dan di hari ini kita akan membahas tentang how to keep your body fit during fasting. Tapi Rini tuh nggak sendirian para muda di sini, karena di sini ada mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Ada siapa? Halo Kak Riri dan juga halo para muda ya. Iya, para muda. Ya, kenalin aku Drotul Fahiro dari FKM Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Sekarang aku semester 6 dan itu di peminatan gizi, atau kalau teman-teman mau tahu nih itu di Forgima atau Forum Gizi Masyarakat gitu. Oh, berarti ini ya, mempelajari tentang gizi-gizi gitu. Iya. Oh, Nah, kalau ini berarti Pak BEM ya? BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau Kak Doratul ini apa namanya, pangkatnya, bukan pangkat sih ya, ada nggak sih? Kalau BEM itu kan pasti ada jabatan-jabatan gitu kan. oh iya, sebenarnya ini forum dan BEM itu sedikit berbeda ya. Kalau dari forum itu karena memang dari peminatan, kebetulan di peminatan ini saya sebagai ketuanya di tahun 2023 ini. Wah, luar biasa ya. Halo Kak, ya gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik dan udah mulai pusing tugas ya, karena Waduh, memang iya. semester 6 itu Semester sudah 6. masuk semester tua gitu, udah dibayang-bayangi sama skripsi Iya, juga, iya, jadi bener udah banget. mulai ya gini Kak gitu. Iya, apalagi ini hujannya tadi. Iya. Riri tuh sebenarnya menunggu kamu ya dan teman-teman. Kenapa kok belum datang ya? Iya. Ternyata di luar tuh masih hujan gede ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah gitu ya, sudah reda ya. Sudah ada kerja langsung Ke sini ya. Iya. Oke ya, membahas tentang tadi tema kita ya, how to keep your body fit during fasting ya. Mengingat bentar lagi puasa nih Kak ya. Iya. Mungkin saat sedang puasa itu sebenarnya bagaimana sih ya metabolisme tubuh kita untuk menghadapi puasa ini? Oke, ya, berbicara tentang metabolisme ya, mungkin kita bahas dulu nih mengenai metabolisme. Jadi Kak Riri, metabolisme itu adalah proses ketika tubuh kita itu mengubah makanan dan minumannya itu yang telah kita konsumsi itu menjadi energi. Dimana yang berperan besar sebagai sumber energi itu dari kelompok zat gizi makro, atau yang zat gizinya itu diserapnya itu besar gitu, seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, sumber energi yang paling besar itu berasal dari karbohidrat. Nah, itu nanti karbohidrat itu istilahnya itu bakal dipecah tuh menjadi glukosa. Nah, glukosa ini nanti juga akan melakukan metabolisme di dalam tubuh. Nah, pada saat puasa kita kan asupan makannya sedikit berkurang ya. Iya, bener banget. Ya, dari yang biasanya di siang hari itu makan makanan apapun, dari gober, risol dan sebagainya, itu jadi udah gak makan lagi karena makannya di malam hari. Maka dari itu hanya ada perbedaan metabolisme nih ketika saat berpuasa dan juga tidak berpuasa. Nah, secara teknis itu tubuh itu mulai dikatakan masuk fase berpuasa itu adalah setelah 8 jam dari makan yang terakhir kita gitu. Oh iya. Oh iya, kita tuh puasa tuh berapa jam ya? Sekitar 12 12 sampai ya. 14 jam gitu. 12 jam, kita sahur di jam 4. Iya. Kita buka puasa jam 6 lebih kan, hampir Iya. setengah 7 itu. Jadi Iya. itu ya para muda. Sebenarnya bukan yang kita sahur kita harus makan banyak juga, enggak sebenarnya ya. Itu pintar-pintarnya kita mengkondisikan tubuh kita ya Iya, kan. benar, ya. Banyak-banyak minum vitamin ya. Iya.
terus juga itu tadi ya Kak ya, apa namanya, ternyata glukosa itu penting ya buat tubuh kita ya. Iya. Berperan penting dalam tubuh kita. Mengingat tadi kan karbohidrat apa? Karbohidrat itu akan dipecah menjadi glukosa, yang mana glukosa bisa menjadi sumber energi. Nah ya, tadi kan ngomongin imsak ya. Iya. Jadi imsak itu kan ibaratnya pukul 8 tuh, terus 8 jam kemudian itu masih terjadi proses pemecahan glukosa itu, proses pembakaran glukosa. Jadi memang dari pagi sampai siang itu power kita masih oke gitu, masih bisa ngelakuin aktivitas seperti biasanya. Tapi kalau udah masuk jam 12, udah setelah dur gitu, kita mulai 5M Kak. Tahu 5M nggak Kak? Dalam hal itu lesu. Iya benar sekali Kak. Iya love you juga. Iya jadi setelah dur itu biasanya kita jadi itu lesu. Iya terus lapar juga ya lapar. Habis duhur terus ke asar itu, asar entah kenapa ya. Padahal tuh asar ke maghrib itu emang kayak dikit doang, tapi berat banget gitu ya cobaannya. Itu sih ya cobaannya kalau misalnya kita puasa ya. Makanya itu orang-orang puasa tuh berarti sangat luar biasa kan. Apalagi ini anak-anak kuliahan kemarin tuh kan Ri sempat scroll sosial media, Twitter, anak main Facebook ya. Itu pada mengeluhkan tentang gimana sih caranya, yang anak-anak baru ya, maba-maba itu pada mengeluhkan gimana sih caranya biar kita bisa menghadapi puasa di Tembalang ya. Di Tembalang, bumi Tembalang ini kan mengingat cuacanya tuh katanya Maret itu mulai memasuki kemarau yang cukup panjang kan. Itu panas banget sih iya kan. Kalau Tembalang panas itu kan seperti apa sih Kak ya? Kalau semisal ini ya, yang baru-baru maba nih ya, maba itu kamu belum pernah merasakan Tembalang sepanas apa? Iya sih benar banget ya. Kalau panas itu sekalinya panas emang benar-benar yang panas banget ya. Walaupun kemarin sempat berkabut iya bener banget ya. Kalau semisal hujan Kak, ini kenapa ya, kalau semisal kita musim hujan itu kita jauh lebih merasa lapar dibanding haus, tapi kalau semisal pas musim panas entah kenapa rasa hausnya tuh lebih mendominasi dibanding rasa lapar. Iya itu karena memang ada metabolisme tubuh ya, jadi kan di dalam tubuh kita itu memang sebagian besar kan cairan gitu. Ketika musim panas itu atau kondisi lingkungan kita itu panas, jadi kan lebih banyak keringat yang keluar gitu, cairan kita jadi keluar. Karena cairan kita keluar, tubuh kita kan juga butuh cairan dalam jumlah tertentu gitu, jadi kita butuh asupan air terus. Jadi kita jadi kalau panas jadi merasa lebih cepat haus gitu Kak. Sedangkan kalau dingin itu biasanya malah lebih banyak buang air kecil gitu kan, juga nggak terlalu haus-haus juga gitu. Itu memang penyesuaian dari tubuh kita aja sih Kak, menyesuaikan dengan cuaca kita gitu. Oke. Itulah ya alasan kenapa ternyata tuh nggak Riri aja sih ya yang merasakan kenapa setiap musim hujan itu kita jauh merasa lebih lapar dibanding musim panas. Ternyata emang ada penjelasannya ya. Oke, terus next nih ya Kak ya, mungkin saat menjalani puasa itu gimana sih ya baiknya untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap? Bisa nggak sih dijelasin dan kasih contoh ya biar kita tuh gizinya tetap terpenuhi dalam tubuh? Oke, sebenarnya itu nggak terlalu beda jauh ya untuk memenuhi kebutuhan gizi pada saat puasa dan juga tidak puasa. Karena pada dasarnya itu yang membedakannya kan hanya waktu. Kalau biasanya makannya itu di siang hari, sekarang kalau bulan puasa itu cuma boleh di malam hari gitu aja. Jadi kalau dari saran aku sih sesuaikan aja sama kebutuhan kalori kita dan juga penuhi kebutuhan gizi sesuai isi piringku. Nah, ini Kak Riri pernah dengar isi piringku belum nih? Waduh, belum sih ya. Itu gimana? Apakah kita harus makan sebanyak-banyaknya? Atau gitu, mungkin Kak. gimana? Mungkin Kak Riri ingat gak dulu tuh ada istilah 4 sehat 5 sempurna? Oh iya dong, pasti. Sampai sekarang itu istilah itu sangat dianut oleh ibu-ibu di Indonesia. Oh gitu. Nah, ini for your information aja nih Kak. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu udah di-upgrade Kak. Sekarang udah di-upgrade menjadi pedoman gizi seimbang isi piringku. Jadi isi piringku ini menggambarkan porsi makan yang kita konsumsi dalam satu piring itu terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya itu terdiri dari karbohidrat dan juga protein. Nah, kampanye isi piringku ini juga menekankan kepada kita untuk membatasi konsumsi gula dan garam juga lemak dalam sehari-hari. Ya, tadi juga kakaknya minta contoh ya makanan atau minuman gitu untuk kebutuhan gizi gitu. Nah, mungkin ini aku beri satu contoh dalam satu menu makan gitu ya. Jadi kalau di ilmu gizi itu ada menyajikan satu menu makanan gitu. Nah, satu menu makanan itu
sesuai isi piringku juga itu terdiri dari karbohidrat, protein. Nah, protein ini juga bisa disebut lauk juga. Protein ini dibedakan jadi lauk hewani dan juga lauk nabati gitu. Lauk nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan gitu, Kak. Kemudian ada sayur dan juga buah-buahan. Nah, untuk yang contoh dari karbo itu ada nasi putih, nasi merah, kemudian ada kentang, jagung gitu, Kak. Kalau yang tadi lauk nabati itu bisa dari tahu tempe dan juga kacang-kacangan. Sedangkan kalau dari lauk hewani itu bisa misalnya konsumsi ayam, ikan, dan juga telur gitu, dan daging sapi juga bisa. Untuk yang sayuran, udah tahu lah ya, sayuran banyak sekali, banyak macamnya. Bayam, kangkung, sawi, terus ada terong dan wortel, dan tadi kan juga biar lebih seimbang lagi tuh ditambah buah. Buahnya bisa ada pepaya, apel, mangga, ataupun ya pokoknya jenis buah-buahan gitu bagus, Kak, untuk kesehatan kita. Oh iya, oke, barang putih itu ya ternyata contoh-contoh makanan yang bisa mengimbangi gizi kamu saat berpuasa nih ya. Menarik ya tentang kalau kita ngebahas tentang gizi, apalagi bentar lagi bulan puasa ya, banyak banget orang yang menanyakan sih ya, Kak, sebenarnya apa tentang apa sih yang gue butuhin nih saat gue puasa gitu loh, kira-kira tuh apa aja. Itu tadi sudah disebutkan ya sama Kak Dorotul ya. Tapi Kak, kalau misal buahnya buah yang berat itu kayak pisang itu kan bikin kenyang nggak sih? Iya, bisa bikin kenyang ya. Nanti disesuaikan aja. Kalau pisangnya agak banyak, berarti kan sayurannya ya porsinya dikurang dikit, itu nggak apa-apa sih, Kak. Iya, intinya tuh kayak seimbang para muda, jangan muluk-muluk, jangan kurang ya, intinya sepas kamu, seporsi kamu tuh gimana. Oke para muda, itu dulu ya bincang-bincang Riri sama anak dari fakultas mahasiswa ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kan tempo nih. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi, dan pastinya ada informasi juga ya yang menarik seputar gizi, seputar bulan puasa ya, kira-kira ada apa aja. So tetap stay tune para muda until ya. Yo, kamu masih mendengarkan 97.7 Pro FM 24 jam untuk lagu terbaik para muda. Masih ya, kita membahas seputar gizi masyarakat ya, tentang puasa. Kalau besok puasa itu apa sih yang kita butuhin dalam tubuh kita ya. Tadi Kak Donato juga sudah menjelaskan seputar metabolisme tubuh ya kan. Kalau ternyata ya glukosa itu berperan penting dalam diri kita. Tapi ya ingat lagi ya, glukosanya dari nasi ya Kak ya. Kalau bisa jangan dari permen-permen lah. Itu yang ada penyakitnya malah ada penyakit gitu kan, diabetes, kan juga sakit gigi ya, segala macam yang bikin penyakit dari yang manis-manis ya. Jadi harus imbang ya guys ya, antara glukosa, terus juga zat besi, terus gizi segala macam. Juga tadi Kak Donato juga sudah kasih contoh, sudah menjelaskan juga kita tuh butuh apa sih, gizi apa sih ya, contoh-contoh makanan yang bergizi yang bisa kita makan, kita temuin saat kita berpuasa gitu ya. Dan ya Kak, sebenarnya ada nggak sih Kak ya makanan atau mungkin minuman lagi ini ya yang bisa bikin boost energi kita gitu, ada nggak sih? Oke, sebenarnya memang ada beberapa ya. Oke, memang sebenarnya itu ada beberapa jenis minuman atau makanan yang bisa memboost energi kita. Tapi memang paling baik tuh dari sumber makanan alami gitu lah, kayak buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Itu emang bagusnya tuh dari itu, kita dapetin dari itu. Nah, mungkin contoh minuman yang bisa nge-boost energi itu adalah jenis-jenis minuman isotonik. Misal contoh minuman yang bisa menggantikan ion kita yang hilang gitu, Kak. Yang warnanya biru-biru itu ya? Yang dari Jepang-Jepang itu, Kak. Iya, kemudian juga pada saat puasa itu memang ada beberapa yang menyarankan untuk makan manis gitu, karena kan tadi makan glukosa itu bisa menjadi sumber energi ya. Tapi dengan catatan jangan terlalu banyak, nanti puasa-puasa makan yang manis terus tiba-tiba lebaran diabetes. Iya, walaupun ya ada tagline ya berbukalah dengan yang manis-manis ya. Cukup kamu lihat foto ini aja sudah manis. Iya gitu. Dan juga mungkin bisa tuh ditambah suplemen atau vitamin penjaga daya tahan tubuh biar puasanya itu lebih kuat lagi. Itu sih Kak. Oh iya kan, penting kan para muda, ternyata vitamin itu penting. Tapi itu sih tergantung gimana kita mengkonsumsinya ya. Mungkin ada orang nih ya,
vitamin C itu kak ya, vitamin C itu sering banget dikonsumsi anak-anak itu gara-gara mereka tuh kayak permen gitu. Sebenarnya nggak yang melulu makan vitamin C ya kan, karena ya itu tadi sesuatu yang kita konsumsi secara berlebihan itu nggak bagus ya gitu para muda ya kan. Selain vitamin C, vitamin segala macam, menurut kakak nih kalau misal kita mengkonsumsi obat penambah darah itu penting juga nggak sih waktu puasa? Mungkin bagi khususnya perempuan itu penting ya, terlebih buat yang anemia gitu, itu bisa mengonsumsi penambah darah biar kan kita juga setiap bulan ada tamu gitu ya. Iya benar, ada jadi tamu ya, iya bisa minum penambah darah biar kita nggak lemes, nggak loyo juga. Oh iya kan tuh, penambah darah tuh ternyata penting para muda. Apa namanya, kayak walaupun rasanya tuh sedikit gitu. aneh ya, rasanya tuh Iya. emang agak amis. Kalau misal Riri tuh kemarin dapat obat penambah darah dari puskesmas ya, itu emang rasanya agak aneh, tapi ternyata itu tuh penting ya. Sesuatu yang bikin sehat itu emang rasanya aneh. Kayak sayur buah itu kalau misal kita telisik lagi dengan rasanya itu jadinya tuh emang aneh banget, kayak sayur banget gak sih? Iya. Iya kan, gitu sayur sih. banget, buah banget gitu kan. Beda lagi kalau kita makan makanan Micin. iya, junk itu- food gitu kan, Iya. burger segala macam itu emang enak. Tapi kalau rupanya kan ya gitu deh. Iya, kembali lagi dong tubuh kita ya kan. Walaupun tubuh kita tadi kan memerlukan glukosa, memerlukan protein, tapi ya Itu udah ada kadar gizinya sendiri-sendiri. Iya, Kak. bener Kalau di banget. gizi namanya AKG, angka kecukupan gizi. Jadi udah Hmm, ada tuh. aturannya sendiri-sendiri, harus dikonsumsi dalam takaran dan jumlah segini-segini begitu. oh iya kan, jadi kayak lu berlebihan tuh juga nggak baik para muda ya. Intinya sesuatu itu jangan lebih-lebih lah ya, Yang pas. yang pas-pas aja, kayak kita dong ya, pas nih. Iya. Udah pas nih kamu kita jalan. Iya. Enggak bercanda para muda. Oke kak, ngomongin soal apa tadi, gizi ya, gizi masyarakat nih. Kalau dari Riri sendiri tadi kan sudah tanya ya seputar apa musim. Kalau musim ini kenapa gini ya, kalau musim ini kenapa gini gitu kan. Kalau semisal nih kak ya, kalau semisal kita sudah makan, kenapa sih kalau semisal kita sudah makan banyak nih ya? Iya. Nah kita sudah makan banyak waktu sahur ya, Iya. kita sudah makan banyak, sudah memenuhi beberapa gizi Iya. gitu kan. Dan tapi kenapa kita tuh masih merasa lemas? Sebenarnya bukan, tadi kan sudah dijelasin ya seputar apa tadi awal tentang metabolisme tubuh ya. Tapi kenapa ya ada orang yang sudah memenuhi gizinya tapi di jam-jam rawan, bukan jam-jam rawan sebenarnya, jam-jam 8 deh itu sudah merasa lemas gitu. Ada nggak sih penjelasan yang lebih ilmiah lagi? Karena kalau sebentar jam rawan oke lah, masih oke. Tapi kalau jam 8 gitu kan, jam 9, soalnya Riri dari tahun 2021 udah di sini nih. Iya. Ya, kayaknya sahur sudah terpenuhi juga gizinya, tapi kenapa di jam 8, jam 9 Riri merasa lemas tiba-tiba segala macam itu? Oke, mungkin itu bisa ditinjau lagi atau dilihat lagi tadi sahurnya pakai apa aja. Kalau sahurnya cuma pakai telur aja, itu kan telur kan namanya protein ya. Jadi mungkin ini lanjutan dari penjelasan metabolisme tadi. Metabolisme itu kan pertama yang dibakar itu glukosa. Iya. Kalau glukosanya udah habis, baru yang dibakar itu lemak. Kemudian kalau lemak juga udah habis, baru yang dibakar itu protein. Tapi memang untuk pembakaran protein ini agak nggak baik gitu kak buat tubuh, karena nantinya itu ngaruhnya ke otot kita. Kalau pembakaran protein ini terjadi dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan ototnya itu mengecil. Tapi untuk takar atau apa ya, waktu puasa selama 13 sampai 14 jam itu belum sampai menghabiskan protein itu, jadi masih aman gitu kak. Jadi mungkin bisa dilihat lagi tuh tadi sahurnya pakai apa. Kalau bukan yang tinggi karbohidratnya, berarti kan otomatis cadangan karbohidrat atau cadangan glukosanya itu udah langsung habis gitu loh. Jadi langsung beralih ke yang yang lemak itu, jadi udah lemes gitu. Oh iya ya, makanya itu ya Bang De. Diseimbangin lagi ya. Iya. Dan ya nggak usah lebay lah, kayak lu puasa cuma 12 jam tuh nggak usah lebay, nggak usah kayak aku nggak kuat ya, kayak jangan gitu. Aku udah tahu ya, biasanya kan kalau orang-orang nggak kuat itu kan itu ya kayak lebih ke kayaknya aku nanti mau buka di jam 12 deh. Jangan gitu ya. Tapi pas misal dulu nih ya, dulu Riri tuh waktu kecilan kita kan kalau puasa Setengah hari. setengah hari kan ya.
setengah hari itu setelah kita makan di jam 12, tapi kenapa tetap aja merasa lapar setelah asar? Itu entah itu yang dikonsumsi sebenarnya apa nih, kenapa ya? Dulu tuh waktu kecil ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya kan? Iya sih gitu. Mungkin karena kalau kecil itu, kalau aku sendiri ya dulu tuh nggak terlalu makanya itu kan cuma jajan-jajanan gitu Kak. Dan jajan-jajanan juga belum tentu yang nutrisinya itu sesuai dengan apa ya, yang kadar karbohidrat atau proteinnya tinggi gitu. Jadi ya sama aja belum terpenuhi gitu sumber energinya gitu. Iya. Balik lagi sih Kak, dari apa yang kita makan itu sebenarnya sudah memenuhi ya gizi tertentu nggak gitu. Kalau yang cuma biasa-biasa aja dan kadar kandungan gizinya itu nggak terlalu tinggi ya berarti masih kurang gitu. Oke, itu ya para muda ya, gizinya harus terpenuhi. Tapi kan mahal, Ri, segala macam ya. Kamu cari yang murah tuh ya. Ke pasar, gak usah ke supermarket ya. Kalau supermarket otomatis mahal. Kalau misalkan ke pasar kamu bisa apa namanya, tawar menawar ya. Kalau supermarket tuh emang nggak bisa ditawar, harganya segitu ya udah segitu ya. Jadi gizi itu, memenuhi gizi dalam tubuh tuh tidak semahal itu sebenarnya. Tapi niatnya kamu aja sih, Se-effort apa kita sih gitu. untuk tubuh kita gitu kan, karena yang merasakan sehat tuh juga tubuh kita ya kan. Nggak mungkin orang lain ya, nggak mungkin bapak ibu kamu. Itu dulu ya para muda perbincangan kita. Nanti kita berdua bakal balik lagi dan mengulas yang mengulik lagi tentang informasi gizi ya saat bulan puasa itu seperti apa. So para muda yang mau gabung, mau join barengan Riwi, bisa melalui WhatsApp, Twitter, Instagram ya di @ramafm, di WhatsApp di 081126269977. So tetap stay tune and don't get away. Yo, kamu masih di talk show ya barengan Riri dan juga Kak Donato, anak mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Iya. Oke, para muda, bentar Kak, mohon maaf ya, mohon maaf menaikin ya. Oke, lanjut para muda ya. Tadi kita sudah nge-spill ya, ngebahas tentang gizi ya, apa aja makanan atau mungkin vitamin, minuman yang bisa ngeboost tubuh kita, terus juga tadi metabolisme itu yang paling penting, terus juga gizi seimbang itu apa aja sih, itu juga penting para muda ya. Ternyata makanan-makanan yang kita makan selama ini itu gizinya tidak pernah seimbang. Apalagi seblak Bu. Seblak tuh enak ya, tapi gizinya perlu dipertanyakan ya. Kalau ditambah saya mungkin masih agak lumayan Masih ya. oke lah, walaupun berapa persen doang sih. Cuman ya itu tadi ya para muda ya, alasan kenapa kita itu apalagi anak-anak remaja itu sering merasa jompo. Iya nggak sih? Iya. Karena ya itu tadi gizinya kurang. Terus juga istirahat itu penting ya. Ya. Istirahat itu penting. Ini aku mau tanya nih, ada gimana? Kamu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat ambil gizi, apakah dari diri kamu sendiri sudah menerapkan gizi-gizi yang seimbang itu? Ya lumayan sih, aku juga agak ke-trigger gitu. Misalnya tuh kalau sehari-hari itu kan udah minum manis nih, misal siang ini udah minum boba gitu. Terus besoknya gitu kalau mau minum lagi ya, aku minggu ini udah minum boba, kayak udah apa ya? Rasa berdosa kan? Berdosa sih, karena di gizi tuh kayak dicekokin diabetes itu bahayanya gini gitu. Resikonya gini terus juga dicekokinnya obesitas dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kadang rada kayak gitu kalau makan gitu. Tapi kadang juga agak lupa ya. Kayak udah gak penting juga gitu kan. Dasar ya. Oke Kak, ngomongin soal tadi ya, minuman ya. Bener gak sih kalau kita itu harus minum air putih sebanyak-banyaknya saat sahur agar agar tubuh kita tuh masih stabil gitu loh. Bener gak sih kalau air putih itu? Tapi Kak, kalau misalnya kita minum air putih sebanyak-banyaknya saat sahur, beser dong. Iya. Jadi sebenarnya itu tadi pernyataan yang bilang minum air putih sebanyak-banyaknya biar nanti nggak haus, itu belum tentu benar ya. Iya. Tadi mah seperti yang bilang Kak Riri mah ada kemungkinan itu bisa jadi lebih haus karena kan tadi kita efeknya tuh jadi beser. Jadi banyak cairan kita yang dikeluarkan. Kalau cairan banyak yang dikeluarkan sedangkan nggak ada cairan yang masuk, jadi cairan di dalam tubuh kita itu berkurang. Kalau berkurang jadinya ya haus itu Kak. Selain itu kalau kita minum air putih dalam jumlah yang banyak kan yang mengatur cairan dalam tubuh kita itu kan juga ginjal. Kalau misalnya banyak terus
ginjalnya itu kerja terus, nah itu kan memberatkan kerja ginjal. Kalau Iya, itu terjadi dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal juga gitu. Jadi ya kasih rest gitulah ke ginjalnya biar ada masa kerjanya, terus juga ada istirahatnya gitu. Dan sebaiknya itu dalam mengonsumsi air pada saat bulan puasa itu ikuti aja anjuran konsumsi air yang minimal 2 liter atau sebanyak 8 gelas sehari. Nah, karena di bulan puasa kan kita hanya bisa minum di malam hari ya. Itu jadi kita bisa menerapkan nih metode 2-4-2. Jadi minum 2 gelas di saat buka puasa, kemudian 4 gelas di malam hari, kemudian juga 2 gelas pada saat sahur. Tapi kembali lagi ya, itu bisa disesuaikan berdasarkan keadaan tubuh kita masing-masing dan juga keadaan lingkungan kita. Misalnya kayak kita di Tembalang ini ya Kak, kan panas gitu ya. Kemungkinan tuh lebih cepat haus gitu karena nantinya karena panas jadi banyak keringat yang keluar, banyak cairan tubuh yang keluar gitu. Jadi ya dilebihin dikit nggak apa-apa, lebih agak dibanyakin konsumsi air putihnya, asalkan jangan yang over banget. Jangan kamu sahur sampai 1 galon minumnya, itu nggak, jangan. Ya jangan ya, jangan. Yang ada kayak belum mulai tuh puasanya kamu sudah bolak-balik ke kamar mandi ya kan. Itu tadi ya, kita harus bisa menerapkan metode 2-4-2 ya. Penting ya para 2-4-2 itu air putih loh ya, bukan air teh atau mungkin jeruk segala macam. Tapi Kak, dari keluarga Riri sendiri ya, ini dari orang tua itu sering bilang kalau kamu harus minum yang manis-manis saat sahur. Dia katanya tuh itu jauh lebih efisien untuk menjaga daya tahan tubuh kamu dibanding kamu tuh perbanyak minum air putih. Itu benar gak sih? Iya, itu tuh balik lagi ke tadi yang metabolisme itu Kak. Kan Oh, makanan iya. manis Glukosa ya. Iya, jadi Kak, glukosa bisa jadi sumber energi kita gitu. Makanya kenapa tadi dibilangnya bisa menjaga daya tahan tubuh kita jadi lebih kuat. Nah, itu sih Kak kaitannya sama glukosa itu bisa jadi sumber energi. Tapi kalau misal minumnya keadaan dingin gimana Kak? Keadaan dingin. Kayak ya es teh, minum sahur, lu minum es teh, minum jus apa gitu yang dingin itu kayak masih oke nggak sih buat kita puasa itu? Nggak apa sih sebenarnya, kalau kondisi dingin atau panas tuh nggak mempengaruhinya. Yang mempengaruhi itu jenis minumannya itu apa. Teh sama air putih kan udah beda ya kandungannya. Kalau air putih aja itu 0 kalorinya, sedangkan air teh itu ya udah ada kalorinya gitu. Oke. Dan mungkin juga ada banyak minuman bersoda ya. Ya kan, minuman bersoda itu kan juga mengandung glukosa yang cukup tinggi. Apakah itu disarankan untuk kita minum di saat sahur? Kalau aku rasa enggak ya. Sahur tuh juga posisi perut agak kosong gitu ya. Tiba-tiba soda masuk, gimana tuh lambungnya tuh? Waduh, ya juga ya. Tapi kan itu tadi ya, saat kita sudah makan nih nggak ada teh, tapi alternatif untuk glukosanya si soda itu. Gini, mungkin aku tekanin lagi ya. Yang dimaksud glukosa di sini itu adalah sebenarnya glukosa alami yang kita dapat dari buah-buahan gitu, bukan yang dari pemanis buatan gitu sih Kak. Kalau kita anggapnya glukosa dari yang kayak minuman-minuman itu nanti jatuhnya itu manis buatan, kita malah bisa kelebihan gula nih. Kita malah jadi nantinya kadar gula darahnya naik, malah jadi diabetes. Iya sih, bener banget ya. Apalagi tuh sekarang tuh kita kalau misal mau apapun ya, kita mau cek kesehatan kita tuh pasti yang dicek pertama adalah kadar gula darah. Iya bener banget, soalnya kayak di apa ya Kak, kan aku juga ikut organisasi ya di kampung itu. Setiap bulan kita selalu ada kegiatan untuk kita cek kesehatan, dan yang paling penting banget untuk dicek itu adalah kadar gula darah. Makanya itu jadi dari puskesmas, dari pihak kesehatan itu selalu menekankan untuk kita tuh harus menjaga daya tahan tubuh kita, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula buatan ya. Gula buatan loh guys ya, gula alami mah banyak, sayur, buah, nasi itu kan banyak banget mengandung glukosa ya. Oke ya, ini walaupun jamnya mepet, ini Rini mau membahas lagi ya Kak, ada satu pertanyaan lagi nih ya. Gimana sih Kak tanggapan Kakak nih atas perilaku konsumsi masyarakat yang mungkin kurang sehat baik saat sahur maupun berbuka? Benar gak sih ini, kalau berbuka pasti yang masuk kita adalah yang paling utama adalah gorengan. Iya kan, gorengan, es. Apakah itu
berdampak apakah itu efisien nih untuk daya tahan tubuh kita saat puasa? Oke, ya. Memang kalau ngomongin kurang sehat itu sebenarnya maknanya juga luas dan subjektif gitu ya. Iya, Tergantung benar. orangnya sendiri maknanya itu gimana. Ya seperti yang dicontohkan tadi, kayak sering makan manis atau gorengan itu kayak dibilang makanan wajib waktu buka, itu sebenarnya agak disayangkan gitu ya. Apalagi itu biasanya kalau lagi yang bubur itu Kak, biasanya pada lapar mata terus beli ini itu. Iya, bener banget ya kan. Kalau misal lagi takjil ya di pinggir jalan ya udah tinggal dibeli, itu mengandung apapun yang nggak peduli ya. Nah berarti itu ya, kalau semisal buka ya harus diimbangi lagi gizinya. Iya, tadi kan karena kecenderungan makan manis dulu, kemudian juga gorengan, padahal itu kan sebenarnya belum mengandung semuanya gizi gitu ya. Tapi karena minum manis tuh juga kadang bikin enak gitu nggak sih? Iya, Maksudnya tuh udah bikin kenyang dulu. Jadi kayak istilahnya makan manis sama makan gorengan itu udah cukup membuat kita kenyang dan bisa menyebabkan kita malas untuk makan yang lain. Padahal makanan yang lain itu sebenarnya kayak makanan pokok kita yang mana gizinya itu lebih tinggi. Itu sih Kak yang harusnya dihindari gitu. Ya boleh makan manis, makan gorengan, tapi nanti tetap diimbangi makan sayuran, makan buah-buahan. Bener banget ya. Ya sih benar sih, kalau misalnya kita sudah masuk nih, sudah masuk ya, gorengan sudah masuk, entah tuh kayak mau makan nasi itu males ya, nunggu setelah sholat maghrib udah males nih, terus nunggu taraweh selesai aja jam 9 gitu kan. Sementara Riri itu kemarin baca katanya kita itu lebih baik makan bread itu kalau bisa di bawah jam 8 malam. Iya nggak sih? Kalau misalnya udah di atas jam 8 malam itu takutnya tubuh kita tuh tidak bisa mengontrol, terus juga sistem kerja dalam perut kita itu kan nanti terjadi penumpukan lemak ya. Itulah yang bisa bikin kita jadi obesitas segala macam ya para muda. Makanya kalau misalnya mau diet itu ukurannya itu makanya tuh jamnya para muda, kurangnya porsinya, bukan lu makan atau minum obat-obatan ya. Jangan Jadinya yang alami aja. Iya, kalau misal nih Kak ya, apakah menurut Kakak ini puasa itu berpengaruh nggak sih sama berat badan? Bisa, iya. Karena kan kalau metabolisme kalau nggak puasa itu kan yang dibakar itu kan tadi glukosanya dulu. Tapi karena kalau nggak puasa tuh glukosa tuh ibaratnya makan masuk terus gitu loh, nutrisi makan masuk terus. Jadi belum sampai ke yang pembakaran lemak. Sedangkan tadi kan setelah 8 jam itu setelah pembakaran karbohidrat glukosa yang selama 8 jam itu kan baru pembakaran lemak. Nah di pembakaran lemak itu akhirnya lemak kita ini yang ada di tubuh kita ini bisa terbakar. Apakah kita harus diselingi juga dengan olahraga? Olahraga saat puasa itu penting apa enggak sih? Penting juga ya. Tapi disesuaikan lagi. Jangan yang berat-berat nanti malah jadi kita loyo lagi. Iya, nanti kamu sambat sana sini lebah ya. Sebenarnya kalau kita bisa mengimbangi olahraga kita dengan yang santai-santai aja. Sebenarnya olahraga tuh nggak harus yang kamu angkat-angkat, kamu harus lari-lari, enggak ya. Dengan kita sedikit merenggangkan ya, kita naik turun tangga rumah itu juga udah olahraga. Yang penting durasinya juga itu. Iya, bener banget ya para muda. Wow, seru banget ya pembahasan kita pada hari ini. Oke, thank you banget ya Kak Darato ya, tadi informasinya sangat-sangat menarik, sangat membuka pikiran Riri kalau ternyata tuh makanan yang bergizi itu penting banget ya. Maaf sekali ya tubuh aku maaf sekali aku merasa bersalah setelah makan seblak kemarin. Gak apa-apa Kak, jiting sedikit. Iya, apalagi hari ini aku masih makan 1 kali Kak. Iya, akhirnya aku dong. Kalau kamu sehari makan berapa kali? Berapa ya? Bisa 5 kali ya? Enggak juga. Tekor kan nanti anak kos nih. Iya, anak kos guys. 3 kali ya. Seharusnya tuh 3 kali ya. Jangan kalau misalnya nggak puasa kamu makan sehari cuma 1 kali 2 kali, itu bisa bikin penyakit juga ya, mah, GERD, terus juga asam lambung segala macam, itu juga bikin penyakit ya. Kalau puasa kita makan cuman pas pembuka sama penutup doang, itu juga udah sehat ya. Cuman kalau pas nggak puasa lu nggak makan 3 hari ya agak ngoyo nih badannya. Oke para muda ya,
thank you banget juga tadi udah join ya. Terima kasih Kak sekali lagi ya. Informasinya menarik dan juga membuka pikiran kita masyarakat nih ya. Ini ya Kak Dula tuh juga gitu ya. Harus diibami dong ya gizinya. Kamu anak gizi terus kamu malah seblak dan segala macam, boba segala macam ya. Gimana kamu memberi contoh kepada aku dan semua teman-teman kamu? Proses ya Kak. Oh iya, proses ya. Semester 6 masih proses. Oke, thank you para muda ya. Jadi intinya gizi itu penting ya. Ya. Puasa, kalau semisal kamu tidak mengimbangi makanan kamu ya lemes gitu ya. Semoga aja puasa hari ini, puasa tahun ini Ya. bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bisa ditemukan oleh bulan-bulan puasa, bulan Ramadan berikutnya. Amin. Itu adalah doa seluruh umat Islam di Indonesia, di seluruh dunia. Oke para muda ya, thank you banget ya dari tadi break and easy. Terus ini ada talk show dari jam 2 tadi sampai ini udah mau jam 3 sore. So buat para muda ya, Ri mau ingetin lagi ya, buat yang belum join juga mau pengen gabung, tenang aja, nanti ada bebas request ya di jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu nggak join bareng kita. Dan yang di luar kota atau mau keluar kota, semisal pengen dengerin Riri, pengen dengerin talk show menarik lainnya ya, langsung aja download aplikasi Pro Alma FM di Google Play Store. Akhir kata pamit, Ri Devina pamit, dan Nurul pamit. bye-bye para muda, see you!